Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Rizkia dengan NIM 2318041 dari kelompok KKL 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 2, pokok-pokok pemikiran manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya, apa sih itu? Pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan penerapan sebuah prinsip, konsep, dan teori manajemen dalam melaksanakan aktivitas pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan. Nah, pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus dan mengarah kepada hal-hal yang religius. Nah, yang kedua merupakan tujuan manajemen pendidikan. Nah, apa sih itu tujuannya? Tujuannya yaitu mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan juga memiliki akhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan juga menjadi warga Indonesia yang berilmu serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada macam-macam manajemen pendidikan. Nah, manajemen kependidikan yaitu ada visi dan misi sekolah dasar. Visi merupakan impian yang jelas di masa depan. Nah, di masa depannya itu sekolah kita akan mengatakan bagaimana dan apapun itu rencananya itu harus sesuai dan di planning dari sekarang. Nah, dikatakan visi yang baik dan efisien yaitu jelas dan tidak membingungkan, menarik dan mudah diingat. Biasanya itu kata-katanya singkat tapi jelas ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu aspiratif, realistis, dan dapat dicapai selaras dengan nilai-nilai, budaya, dan cara pandang sekolah. Jadi semuanya itu tidak keluar dari tema yang ada di sekolah. Dan juga inspiratif dan menantang. Nah, agar sekolahnya itu lebih maju itu biasanya sering melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menantang ya, seperti lomba. Itu. Nah, yang selanjutnya yaitu visi. Visi merupakan alasan mengapa sebuah organisasi harus memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam membuat misi yang harus diperlukan yaitu misi harus mampu menggambarkan bagaimana kepercayaan dan nilai yang dianut sekolah seperti keagamaan dan juga landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Statement atau misi harus berorientasi ke masa depan dan mampu menggambarkan sekolah. Visi merupakan suatu yang umum tanpa khusus berlaku untuk sekolah tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen tenaga pendidikan. Apa sih itu manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan? Merupakan kegiatan yang mencangkup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan kesejahteraan. Manajemen tenaga pendidikan atau manajemen personal pendidikan berjuang untuk menggunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai ketujuannya bersama. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek keseluruhan atau proses pendidikan. Nah, yang di dalamnya itu ada pengajar, pembimbing, survivor pendidikan. Yang selanjutnya itu tenaga administrator, yaitu penyelenggaraan biasanya dengan perencanaan pendidikan profesional, pengembangan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang digunakan di sekolah itu menggunakan Kurtilas atau kurikulum KTSP. Penelitian dan pengembangan pendidikan, perencanaan dan media pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tenaga teknisi pendidikan, merupakan orang-orang yang harus memberikan layanan pendidikan seperti komputer, proyektor. Yang selanjutnya itu komponen manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan.
seperti nama-nama organisasi, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Nah, manajemen kesiswaan MISD yaitu secara umum tujuan manajemen yaitu mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan belajar di sekolah dapat lancar. Dalam itu peraturan ya, yaitu siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan objek. Keadaan di siswa harus sangat beragam, yaitu bervariasi. Kewajiban siswa di sekolah yaitu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan melalui SPP, menghormati tenaga pendidikan, kepala sekolah, guru yang mengajar, ikut memelihara sarana prasarana. Kalau ada sarana dari sekolah itu jangan dirusak ya, karena sangat merugikan. Belum tentu di sekolah lain itu ada. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah di MISD. Nah, biasanya sumber keuangan itu ada berbagai macam ya, dari masyarakat, orang tua, ataupun dinas ya. Nah, kegiatan yang merupakan usaha mandiri yaitu kantin sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput siswa menggunakan mobil, dan yang menggunakan administrasi dari orang tua yaitu biasanya SPP, amal jariah, amal Jumat, zakat. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana MISD, mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti, jadi berfungsi dengan baik dan jangan dirusak ya. Nah, selanjutnya itu manajemen hubungan MISD dengan masyarakat. Dalam hubungan sekolah dan masyarakat ada berbagai jenis kerjasama antara lain sekolah dengan masyarakat. Pertama, hubungannya edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik anak atau murid antara guru sekolah dan orang tua di